Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin membahas soal bagaimana sih sesungguhnya tata cara niat wudhu itu. Karena sebagian teman kita itu ada saja yang was-was, bahkan mengulang niat. Ya, kenapa? Ya karena mungkin kurang paham soal ini, sehingga dia itu was-was. Sungguhnya niat wudhu itu mudah. Ya, mudah sekali kalau kita mau mengamalkannya. Ya, kalau kita mau mengamalkannya mudah. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita pahami wudhu itu adalah alat atau syarat untuk kita melakukan ibadah yang mengharuskan wudhu. Nah, wudhu mempunyai syarat dan rukun. Ya, perlu kita pahami rukun wudhu itu adalah menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama membasuh muka, yang kedua niat, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat adalah mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib. Ya, tertib. Bukan tertib, tertib. Berurut dari depan sampai yang disebutkan barusan. Ya. Nah, kemudian bagaimana praktek niatnya? Yang pertama kita membasuh muka. Nah, saat membasuh muka inilah kita diharuskan niat. Bagaimana niatnya? Niatnya macam-macam, Pak. Boleh nawaitu raf'al hadatsil asghari. Boleh. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Atau nawaitu taharah anil hadasi. Saya niat bersuci dari hadas. Boleh. Atau yang biasa dipakai nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Biasanya kan seperti itu yang diajari kita di musholla. Saya niat wudhu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah. Atau yang paling singkat nawaitul wudu'a saja. Ini sah. Saya niat wudhu karena Allah. Sudah. Ini sah. Tidak usah ada embel-embel liraf'il hadasil asghari. Itu boleh, Pak. Boleh. Kemudian bagaimana prakteknya? Prakteknya mudah. Yang namanya niat itu adalah fi'lu syai'in muqtaranan bi fi'lih. Mengerjakan sesuatu dibersamakan dengan pekerjaannya. Artinya pekerjaan hati dibersamakan dengan pekerjaan badan, anggota tubuh. Kapan prakteknya niat ini dilaksanakan atau kapan waktu niat itu dilaksanakan? Ya, maka waktunya saat kita membasuh muka, ya, membasuh muka dari sini. Sini, Pak. Nah, saat air menyentuh, ini umpamanya air. Ya, saat air menyentuh, sudah sentuhkan saja. Das, niat. Sudah. Ini sah sudah. Nawaitul wudu'a boleh, nawaitu raf'al hadasil asghari boleh, nawaitu taharata anil hadasi boleh. Ya. Nawaitul wudu'a saja juga boleh. Yang penting ini, Pak, biar apa? Biar sampean itu tidak was-was. Air nyentuh sampean niat. Jangan harus bersama, jangan ada anggapan air itu harus bersamaan. Nawaitul wudu'a tak usah. Nawaitu ini tidak perlu seperti ini. Kalau sampean ini yang dipraktikkan, maka bukan tidak mungkin sampean itu akan jatuh was-was. Kenapa? Nanti jangan-jangan tidak sah, jangan-jangan tidak bersamaan. Saat air nyentuh ke sini, sudah siram terus umpamanya, pakai keran umpamanya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil, atau pakai tangan umpama. Ya sudah, saat begini kan begini sampean. Nyentuh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala boleh. Jadi tidak harus nawaitul, tidak usah, Pak. Yang penting air nyentuh. Ini kan sudah ada airnya di sini ini.
Sudah niati, air yang nyentuh di muka ini diniati menghilangkan hadas kecil atau bersuci dari hadas atau niat wudhu, sudah cukup itu. Ya, kemudian tangan dari sini sambil digosok, sunnah Pak. Ya, disiram dari bawah, gosok, siram lagi 3 kali, kemudian yang kiri, karena sunnah mendahulukan yang kanan. Kemudian kepala boleh sedikit, boleh banyak. Yang banyak itu yang bagus sunnahnya begini. Sunnahnya itu begini. Seret, titik air, kembalikan lagi. Nih. Kembalikan ke depan. 3 kali. Nah, bahkan menurut mazhab Maliki ini wajib. Membasuh semua kepala ini wajib hukumnya menurut mazhab Maliki, bahkan digosok. Menurut mazhab Maliki wajib, tapi menurut mazhab Syafi'i itu sunnah. Kemudian yang sunnah lagi adalah mengusap air, mengusap telinga pakai air selain air wudhu yang setelah dipakai, beda air lain. Ini caranya. Ini masukkan ke sini, kemudian ini geser. Seperti itu ya. 3 kali. Jangan kanan dulu. Gak ada keterangannya seperti itu. Kalau tangan ini kenapa? Kalau telinga ini kenapa? Karena mudah. Jadi langsung dua-duanya. Ya. Seperti itu. Kemudian kaki. Kalau kaki ini dari ujungnya juga. Dari ujung kaki. Digosok yang bagus. Ya. Kalau bisa itu diginikan, Pak. Diginikan. Ya. Kalau bisa. Bukannya nggak bisa, kalau mau. Semuanya bisa. Ya. Karena menurut mazhab Maliki ini wajib, tapi menurut mazhab Syafi'i sunnah. Jadi nggak apa-apa, langsung dicelup, diangkat, ya, dicelup, diangkat, nggak apa-apa. Ya. Itu seperti itu. Nah, niat ini sampai kapan? Ya kalau bisa dari awal sampai akhir niat semua. Artinya saat niat itu hilang, umpama biasanya kita itu dihabiskan di kepala. Ada di kepala, di muka ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas lillahi ta'ala. Baru pindah. Ini enggak niat sampai sudah. Sah apa enggak? Ya enggak apa-apa, sah. Cuma yang sunnah itu kalau habis niat di kepala, di sini niat lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas lillahi ta'ala. Habis niat lagi nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Ini yang sunnah. Andaikan dihabiskan di muka saja, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Artinya, sah tetap wudhunya. Tidak harus niat selalu. Tidak. Ya, tidak. Nah. Bagaimana kalau wudhunya Pak Ustadz ketika membasuh muka di rumah, kakinya nggak dibasuh. Cuma tangan dan kepala sudah, kaki enggak. Basuh di masjid umpama, ya nggak apa-apa Pak. Menurut mazhab Syafi'i itu tidak apa-apa. Tapi menurut mazhab Hambali tidak sah. Karena harus segera diselesaikan. Segera, sekiranya air itu tidak sampai kering. Seperti itu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tidak sunnah, justru al-muwalah, bersegera menyelesaikan wudhu, itu sunnah. Maksudnya menyelesaikan wudhu itu bagaimana? Sekiranya membasuh anggota setelah muka, yaitu tangan, ini muka belum kering. Begitu selanjutnya. Seperti itu. Semoga ini memberikan faham kepada kita semua, menjadi tambah ilmu barakah. Hadanallah wa iyyakum, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.